Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Pada kesempatan ini kita akan mengupas terkait pajak air tanah. Pajak air tanah ini merupakan salah satu jenis pajak kabupaten kota yang berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 ini dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Subjek pajak dari pajak air tanah atau PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Selanjutnya, untuk objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah tersebut, yaitu pertama adalah keperluan dasar rumah tangga, yang kedua pengairan pertanian rakyat, yang ketiga perikanan rakyat, yang keempat peternakan rakyat, yang kelima untuk keperluan keagamaan, dan yang terakhir adalah kegiatan lain yang diatur dengan peraturan daerah di mana termuat di dalam perda masing-masing daerah apa aja yang dikecualikan. Selanjutnya, terkait dasar pengenaan pajak dari pajak air tanah. Yang pertama, dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah atau biasa disingkat dengan NPAT. Yang kedua, nilai perolehan air tanah sebagaimana tersebut adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Selanjutnya yang ketiga, harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Berarti untuk memelihara harga baku tersebut itu berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Selanjutnya, yang keempat, bobot air tanah dihitung dengan faktor-faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Yang kelima, penetapan NPAT diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral tersebut mengatur mengenai pedoman NPAT, disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudian berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Di dalam tahun 2024 kemarin telah diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah. Selanjutnya, kita membahas terkait tarif saat terutang dan wilayah pemungutan dari pajak air tanah. Tarif maksimal dari air tanah adalah 20% sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD, di mana maksimal adalah 20%. Sedangkan di Perda disesuaikan dengan tarif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Perda, ya, boleh menggunakan tarif maksimal, boleh menggunakan kurang dari 20% tergantung kebijakan di daerah. Saat terutang PAT dihitung sejak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah tersebut. Sedangkan PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah tersebut. Sebagai contoh ilustrasi, perusahaan PTA lakukan pengambilan air tanah untuk produksi air mineral kemasan. Pengambilan air diambil dari area lereng pegunungan di Kabupaten X yang dibor untuk diambil airnya. Selanjutnya air dimaksud dialirkan di tempat pengolahan dan pengempakan yang terletak di Kabupaten Y. Untuk selanjutnya air mineral kemasan didistribusikan di sekitar wilayah Kabupaten X dan Y. Maka saat terutang adalah saat pengambilan air tanah dari lereng pegunungan atau sumbernya tersebut, bukan saat pengolahan atau pendistribusian air kemasan. Sedangkan tempat terutang atau wilayah pemungutan adalah Kabupaten
X di mana tempat air tersebut diambil, bukan Kabupaten Y tempat pengepakan dan pengolahannya. Nah, ini untuk penentuan dari di mana pajak terutang dari pajak air tanah dipungut. Berikutnya, kita lihat sedikit terkait contoh perhitungan pajak air tanah. Perusahaan Z di Kabupaten XXX pada bulan Mei 2002X menggunakan 500 meter kubik air tanah. Tarif pajak air tanah di kabupaten tersebut adalah 20%. Berarti di perdanya dibuat tarif maksimal sesuai dengan undang-undang adalah 20%. Dan harga dasar air adalah 3.000 per meter kubik. Selanjutnya, pertanyaannya adalah berapa pajak air tanah yang harus dibayar atau terutang atau akan dibayarkan oleh perusahaan jet? Mari kita jawab. Ya, PAT yang harus dibayar adalah kalau untuk menentukan berapa pajak air tanah terutang adalah tarif dikalikan dasar pengenaan pajak atau dasar pengenaan pajak kalikan tarif. Kita cari dulu tarifnya 20%. Dasar pengenaan pajak adalah perkalian dari penggunaan air yaitu 500 meter kubik dikalikan harga dasar air yang telah ditetapkan 3.000 per meter kubik. Maka ketemulah 500 meter kubik kalikan 3.000 terus dikalikan juga 20% sehingga pajak air tanah yang terutang atau harus dibayar oleh perusahaan jet adalah Rp300.000. Demikian contoh perhitungan dan kami perlu sampaikan bahwa pajak air tanah ini merupakan salah satu jenis pajak di dalam Undang-Undang HKPD yang dilakukan earmarking atas penerimaan pajaknya. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ada 4 jenis pajak yang dilakukan earmarking penggunaannya. Selain 2 pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor dan option kendaraan bermotor. Yang kedua adalah pajak rokok. Yang keempat untuk kabupaten kota adalah BPJT atas tenaga listrik. Dan yang keempat atau terakhir adalah pajak air tanah. Ini diatur atau diearmark penggunaannya sehingga nanti bisa kembali di mana pajak itu diambil ya. Berarti untuk air tanah nanti akan digunakan untuk perbaikan ya. Perbaikan di mana lingkungan agar kembali lagi telah diambil air tanahnya agar kembali baik ya. Demikianlah seri pajak daerah retribusi daerah kali ini. Sampai ketemu pada seri berikutnya. Jangan lupa subscribe ya channel ini untuk mendapatkan seri-seri berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.